Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi pada pertemuan 7 dalam mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggotanya pada kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Randy Suwandi Saputra, dan ada teman saya Torik Ardiansyah dan Jonathan Pakpahan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang dampak etika dari kebijakan penggunaan kecerdasan buatan. Adapun agenda pertemuan pada pertemuan kali ini, pertama ada pendahuluan, prinsip etika, dampak positif, dampak negatif, studi kasus, strategi kebijakan, diskusi, dan kesimpulan. Pertama ada pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan dulu pada pendahuluan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI merupakan inovasi teknologi paling revolusioner pada abad ke-21. AI mampu meniru bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia dalam menganalisis, prediksi, dan pengambilan keputusan. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang mampu meniru cara berpikir manusia. Sekarang AI digunakan di banyak berbagai sektor, seperti yang pertama ada bidang kesehatan. Sistem AI membantu diagnosa penyakit dan prediksi penyebaran wabah. Yang kedua ada bidang pendidikan. AI digunakan dalam adaptive learning system yang menyesuaikan materi dengan kemampuan teknik siswa. Yang ketiga ada bidang bisnis. AI digunakan untuk memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen. Yang keempat ada bidang pemerintahan. Di sini AI digunakan untuk analisis data kependudukan dan kebijakan publik. Namun, di balik kemajuan tersebut, ada mempengaruhi kebijakan sosial dan etika. Dan muncul persoalan serius. AI dapat mengancam privasi karena membutuhkan data dalam jumlah besar. AI berpotensi bias karena sistemnya belajar dari data manusia yang tidak netral. AI juga menggeser tanggung jawab moral karena keputusan diambil oleh mesin, bukan manusia. Yang keempat, ada AI dapat digunakan untuk kontrol sosial, seperti pengawasan massal oleh negara. Karena itu, kita butuh kebijakan AI yang etis, agar penggunaan AI tetap berpihak pada manusia. AI dan kebijakan. Pertanyaannya, apakah kebijakan melindungi masyarakat? Kebijakan atau regulasi AI seharusnya dibuat untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan manusia. Tapi pada kenyataannya, banyak kebijakan yang masih belum mampu mengejar kecepatan perkembangan teknologi. Misalnya, AI bisa membuat keputusan otomatis seperti menentukan siapa yang lolos rekrutmen atau siapa yang dapat pinjaman. Tapi tidak semua negara punya aturan jelas untuk mengawasi proses itu. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya terlindungi dari resiko bias, penyalahgunaan data, atau ketidakadilan. Jadi, pertanyaan ini penting untuk kita refleksikan. Apakah kebijakan AI sekarang sudah berpihak pada manusia atau justru melindungi kepentingan ekonomi dan industri? Walaupun kebijakan sudah dibuat, resiko etis tetap ada. Resiko etis tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Karena AI adalah sistem yang belajar dari data manusia, maka selama ada bias dan ketimpangan di dunia nyata, AI juga dapat merefleksikannya.
Selain itu, setiap kebijakan dibuat oleh manusia dan manusia sendiri tidak bebas dari kepentingan publik, kepentingan politik, ekonomi, dan budaya. Maka dari itu, kita perlu terus mengevaluasi dan memperbarui kebijakan AI agar tetap relevan dan etis. Sebagai contoh, di Uni Eropa ada EU AI Act yang berusaha melindungi masyarakat dengan pendekatan berbasis resiko. Tapi di sisi lain, kebijakan itu membuat perusahaan kecil kesulitan berinovasi karena biayanya yang tinggi. Artinya, kebijakan memang bisa melindungi tapi tidak dirancang dengan baik. Ia justru bisa menghambat kemajuan. Jadi kesimpulannya, kebijakan AI memang penting untuk melindungi masyarakat. Tapi kita harus sadar bahwa risiko etis tetap ada. Dan tanggung jawab kita sebagai calon profesional IT adalah memastikan teknologi berkembang dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Adapun prinsip etika kebijakan AI. Yang pertama, di sini kebijakan AI tidak hanya tentang hukum dan regulasi, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. 5 prinsip utama yang menjadi dasar etika AI modern adalah: yang pertama ada fairness. Kebijakan AI harus memastikan bahwa sistem tidak diskriminatif. AI harus memberikan hasil yang adil tanpa memihak gender, ras, usia, atau latar belakang sosial tertentu. Masalah yang dihadapi, dataset yang digunakan seringkali mencerminkan bias masyarakat. Contoh, sistem rekrutmen AI Amazon pernah dihapus karena menolak kandidat perempuan akibat data historis yang bias. Kebijakan ideal. Pemerintah wajib membuat regulasi algoritmik fairness audit agar setiap sistem diuji sebelum digunakan. Yang kedua ada transparansi. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sistem AI mengambil keputusan. Kebijakan yang transparan memastikan bahwa mekanisme data dan algoritma dapat dijelaskan dan diaudit. Pengguna berhak mengetahui alasan suatu keputusan dibuat oleh mesin. Masalahnya, model deep learning terlalu kompleks untuk dijelaskan manusia. Kebijakan ideal, kewajiban dokumentasi disclosure, yaitu pengembang harus menyediakan penjelasan teknis dan etis atas setiap algoritma. Yang ketiga ada accountability atau akuntabilitas. Harus ada pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kerugian akibat penggunaan AI. Tanpa akuntabilitas, korban tidak tahu kepada siapa mereka harus menuntut ganti rugi. Ketika AI menyebabkan kesalahan, misalnya mobil otonom menabrak pejalan kaki, harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Pengembang, pemilik, atau penyedia layanan. Kebijakan idealnya membentuk kerangka hukum baru seperti AI Liability Act untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban. Yang keempat ada privasi dan security, privasi dan keamanan. Data pribadi merupakan aset penting. Kebijakan AI harus memastikan bahwa data dikumpulkan, disimpan, dan diproses secara aman serta tidak disalahgunakan. Contoh, UU PDP di Indonesia dan GDPR di Eropa dibuat untuk melindungi hak privasi digital warga. Risiko pelanggaran privasi menjadi sangat tinggi karena AI mampu menganalisis dan menggabungkan data dalam skala besar atau data aggregation. Kebijakan idealnya menerapkan privasi by design, yaitu prinsip bahwa perlindungan privasi sudah tertanam sejak tahap desain sistem. Yang terakhir atau kelima ada human centric AI.
atau berpusat pada manusia. Tujuan utama AI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan menggantikan manusia secara total. Konsep ini sejalan dengan prinsip UNESCO dan OECD bahwa AI harus menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai budaya, dan keseimbangan sosial. Tujuan akhir, teknologi menjadi enabler of humanity, bukan replacement of humanity. Setelah kita bahas satu persatu prinsip etika dalam kebijakan AI, mulai dari keadilan, transparansi, akuntabilitas, privasi, dan keamanan, hingga pendekatan yang berpusat pada manusia, maka disimpulkan dalam 5 prinsip utama dan menjadi fondasi yang menjadi fondasi kebijakan AI secara global. Ada 5 prinsip etika utama yang menjadi panduan dalam pembuatan kebijakan AI. Yang pertama tadi adalah fairness, yaitu memastikan tidak ada diskriminasi atau bias dalam algoritma maupun data. Yang kedua ada transparansi, menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan AI agar bisa dipahami oleh manusia. Yang ketiga ada accountability atau akuntabilitas, menetapkan tanggung jawab yang jelas ketika AI menyediakan dampak negatif. Yang keempat ada privasi dan security, menjaga agar data pribadi dan informasi sensitif tidak disalahgunakan. Yang kelima ada human centric AI, memastikan bahwa AI tetap berpihak pada manusia dan meningkatkan kesejahteraan, bukan menggantikannya. Kelima prinsip ini menjadi dasar etika global yang digunakan oleh berbagai lembaga seperti OECD, UNESCO, dan Uni Eropa dalam menyusun regulasi AI. Dengan memahami kelima prinsip ini, kita bisa melihat bagaimana kebijakan AI tidak hanya bersifat teknis, tapi juga moral dan sosial. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana penerapan prinsip ini bisa menimbulkan dampak sensitif bagi masyarakat, misalnya dalam perlindungan privasi dan kepercayaan publik. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Untuk itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jonathan Papan dari IF23C. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif. Yang pertama, perlindungan privasi. Contoh UU PDP dan GDPR. Kebijakan seperti GDPR merupakan dari Eropa dan UU PDP dari Indonesia yang melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan. Ini memberikan kendala atau kendali lebih besar pada individu atas datanya sendiri. Kemudian di sini dampak positif kepercayaan publik, masyarakat lebih menerima AI. Kepercayaan publik, jika masyarakat yakin bahwa AI digunakan secara etis, mereka akan lebih percaya pada teknologi digital dan mau berpartisipasi dalam penggunaannya. Kepercayaan publik menjadi kunci keberhasilan informasi digital. Kemudian di sini dampak positif inovasi bertanggung jawab, perusahaan menciptakan AI aman dan adil. Inovasi yang bertanggung jawab, kebijakan etika mendorong riset dan inovasi yang tetap memperhatikan nilai moral. Contohnya regulasi sandbox, kemudian teknologi baru diuji di lingkungan aman sebelum digunakan luas. Kemudian dampak positif keadilan sosial, kebijakan mencegah diskriminasi algoritmik, yang dimana keadilan sosial dan inklusivitas AI dirancang adil dapat mengurangi ketimpangan sosial. Misalnya, sistem seleksi beasiswa yang menilai kemampuan tanpa melihat latar belakang ekonomi. Kemudian, dampak positif transparansi dan akuntabilitas. AI dapat diaudit dan dikontrol. Transparansi dan akuntabilitas kelembagaan, lembaga publik dan swasta diwajibkan untuk menunjukkan bagaimana sistem AI mereka bekerja.
sehingga masyarakat bisa menilai apakah teknologi tersebut digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan dampak negatif dari overregulation. Regulasi terlalu ketat menghambat inovasi. Overregulation, aturan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi, terutama bagi startup kecil dan lembaga pendidikan yang dimana ketika itu dapat membuat atau mengganggu anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena terhambatnya inovasi atau regulasinya. Kemudian pengawasan massal, kebijakan bisa jadi alat kontrol sosial, yang dimana pengawasan massal atau massal surveillance AI bisa disalahgunakan untuk memantau warga seperti pada sistem sosial kredit di Tiongkok yang berpotensi mengancam privasi dan kebebasan berekspresi. Kemudian dampak negatif kesenjangan global, negara berkembang tertinggal. Kesenjangan global atau AI divide, negara maju lebih siap mengelola etika AI dibandingkan negara berkembang, sehingga muncul ketimpangan teknologi dan ekonomi dunia. Kemudian di sini dampak negatif ambiguitas hukum, sulit menentukan siapa salah bila AI merugikan. Ambiguitas hukum, AI yang dapat bekerja secara otomatis membuat sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kerugian. Dampak negatif bias kebijakan, pembuat kebijakan bisa bias dan tidak adil. Bias kebijakan dan konflik kepentingan kebijakan AI bisa mempengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu, dan jika tidak ada pengawasan publik, AI dapat dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari saya sekian dan terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Torik Ardiansyah dari kelas IF23C. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang pertemuan 7 ini, yaitu tentang studi kasus EU AI Art. Jadi di sini ada regulasi berbasis risiko. Pendekatan berbasis risiko. Sistem AI ini diklasifikasikan dalam 4 tingkat sektor, dalam 4 tingkat risiko, yaitu ada minimal, terbatas, tinggi, dan dilarang. Untuk kelebihannya itu ada melindungi hak asasi manusia. Nah, jadi ini untuk mencegah penyalahgunaan AI yang berisiko tinggi, ya, seperti pengenalan wajah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk kelemahannya itu regulasi yang sangat rumit dan mahal untuk membuat startup kesulitan mematuhi aturan. Kemudian ada studi kasus untuk China Social Credit System. Nah, jadi sistem pemeringkatan ini berperilaku atau berpengawasan pada warga berdasarkan data AI. Untuk kelebihannya itu untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan keteraturan sosial. Untuk kelemahannya itu yaitu mengancam privasi dan menciptakan kontrol sosial serta menekankan kebebasan individu. Kemudian ada studi kasus Indonesia Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi perlindungan data pribadi ini ditetapkan pada tahun 2022 itu sebagai dasar hukum perlindungan data di Indonesia. Nah, jadi untuk kelebihannya itu untuk memberikan landasan hukum yang kuat terhadap penyalahgunaan data digital. Nah, untuk tantangannya itu lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat, serta juga belum adanya lembaga pengawasan independen yang kuat. Lalu ada strategi kebijakan, yaitu kita mulai dari privacy by design. Nah, ini jadi etika dan privasi ini harus dimasukkan sejak tahap awal perencanaan sistem, bukan setelah jadi.
Kemudian ada audit dan sertifikat AI. Itu setiap sistem AI itu wajib melalui audit etika dan kelemahan sebelum diimplementasikan secara luas. Kemudian ada partisipasi publik, yaitu kebijakan harus inklusif ya, yang melibatkan akademisi, masyarakat sipil, industri, dan pemerintahan. Kemudian ada kolaborasi internasional, yaitu standar etika AI ini harus lintas negara. Ini mengingat teknologi ini yang bersifat luas atau global. Kemudian ada pendidikan dan literasi AI. Nah, jadi masyarakat ini perlu untuk memahami hak digital, etika, data, dan cara mengenali penyalahgunaan AI. Seperti itu. Selanjutnya ada diskusi kritis. Jadi ini ada beberapa pertanyaan relatif untuk dibahas. Itu ada, haruskah kebijakan AI itu universal ya. Jadi ini mengingat nilai budaya tiap negara itu yang berbeda. Kemudian ada bagaimana penyeimbangan kebebasan dan inovasi dengan tanggung jawab etis atau etika. Nah, jadi terus siapa aja yang harus menjadi pengawas utama AI, atau pemerintahan, lembaga independen, ataukah publik ya, gitu. Itu harus dipertanyakan. Nah, baik, jadi untuk kesimpulannya ini, yang pertama, AI itu bukan hanya tantangan teknologi, tetapi juga tantangan moral dan sosial. Jadi kebijakan yang tidak etis bisa menimbulkan bahaya besar demokrasi dan hak asasi manusia. Lalu yang kedua adalah etika AI harus menjadi fondasi setiap kebijakan publik. Nah, jadi prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, privacy, dan human centric itu harus menjadi standar global. Kemudian yang terakhir, kebijakan yang ideal itu adalah kebijakan yang menyeimbangkan antara inovasi dan tanggung jawab moral. Nah, untuk tujuannya itu untuk menjadikan AI sebagai alat untuk kesejahteraan manusia, kemanusiaan, bukan alat dominasi kekuasaan. Jadi untuk ini, untuk kita ucapkan di akhir presentasi ini, kecerdasan buatan ini bukanlah ancaman jika ini dijalankan dengan nilai kemanusiaan. Yang berbahaya bukanlah AI itu sendiri, melainkan ketika manusia itu melupakan etika dalam penggunaannya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.